Seringkali pasangan calon sibuk dengan dirinya sendiri tanpa melihat pergerakan lawan. Ini yang saya alami. Jadi mereka baru sibuk mencari tanda kutip kelemahan lawan itu ketika sudah kalah. Begitu kalah, baru dia cari, dulu dia kesalahannya apa? Kira-kira gitu. Setiap pilkada pasti akan calon yang kalah kan gugat ke MK. Ini kita bayangkan ketika ribuan calon ini gugat bersamaan ke MK. Gimana MK-nya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya Sis di Ngegas di Rakyat Merdeka. Hari ini saya akan membahas masalah Pilkada Serentak 2024, di mana pada Rabu 25 September 2024 sudah dimulai hari pertama kampanye bagi seluruh calon kepala daerah di Indonesia. Yang menarik dalam Pilkada ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pendaftaran pasangan calon, di mana ada putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya merubah konstelasi politik yang terjadi di Indonesia, yaitu putusan MK nomor 70 dan putusan MK nomor 60. Yang paling disorot adalah putusan MK nomor 60, di mana partai politik yang awalnya banyak tidak bisa mengajukan calon, akhirnya bisa karena ada penurunan ambang batas bagi parpol untuk mengusung pasangan calon, di mana yang sebelumnya 20% kursi legislatif atau 25% sah suara parpol diturunkan berdasarkan proporsi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Untuk membahas masalah ini, saya kedatangan seorang pakar pilkada yang nanti kita akan mengupas ke depan soal peta pilkada dan tantangan-tantangan pilkada ke depan, juga yang kemungkinan terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi pasca hari pemungutan suara. Hadir bersama saya adalah pakar pilkada Bung Said Salahuddin. Halo, makasih sudah hadir. Sini Mas. Bang Said, ya, mungkin banyak pemirsa dari Rakyat Merdeka yang nggak tahu soal putusan MK tersebut. Untuk menggambarkan bahwa Bung Said inilah salah satu penggugat undang-undang pilkada ke MK yang putusannya akhirnya mengabulkan undang-undang pilkada untuk syarat dukungan diturunkan. Sebelum kita masuk pilkada terlalu jauh, saya pengen tanya dulu sedikit gambaran, karena banyak yang mungkin yang belum tahu. Ya. Apa sih waktu itu melatar belakangi sehingga digugatlah putusan MK itu yang akhirnya merujuk pada dikabulkannya gugatan soal ambang batas dukungan calon? Ya, pertama kita satu-satunya pemohon, bukan salah satu. Jadi memang satu-satunya pemohon untuk pengujian aturan tentang ambang batas pencalonan oleh partai politik. Yeah. Jadi saat itu ada belasan pemohon, tetapi dengan pengujian norma yang berbeda-beda. Nah, khusus Partai Buruh, kami menguji ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016. Undang-undang itu kami gugat pada awalnya adalah dengan dasar pemikiran adanya aturan yang berbeda sebelum 2014 dan sesudah 2014. Sebelum 2014 itu partai non-seat, artinya dia tidak punya kursi di DPRD di sebuah daerah, tetap punya hak untuk mengusung pasangan calon, tentu saja dengan cara berkoalisi. Lalu kemudian lahir Undang-Undang Pilkada setelah pergantian rezim, lalu diaturlah di situ bahwa tidak bisa lagi partai non-seat untuk bisa ikut mengusung. Jadi yang kalau mau pakai skema 25% suara, itu hanya parpol yang punya kursi DPRD. Nah, aturan ini sempat saat itu saya agak bingung juga, karena kan saya gabung di partai juga baru belakangan ya. Waktu itu kita lihat, loh, kok nggak ada partai yang pernah menyoal aturan ini. Nah, ada satu yang pernah kita lihat, seorang caleg dari salah satu partai, tapi di tengah jalan pun itu dicabut. 2014 ada sejumlah partai yang nggak dapat kursi di DPRD, nggak menyoal. 2019 ada partai tidak dapat seat, tidak menyoal. Seolah-olah semua fine-fine saja.
Nah, karena memang background saya di bidang kepemiluan, itu menjadi pemantik bagi saya untuk menyoal ini. Maka pada saat itu, mulailah sekitar bulan April, saya mencari latar belakang. Kenapa ini kok dulu boleh, sekarang jadi nggak boleh partai non-seat untuk ikut mengusung. Maka setelah kita kumpulkan semua dokumen hukumnya, lalu kemudian kami ajak beberapa partai waktu itu. Diinisiasi oleh Partai Buruh, lalu kemudian mengajak sejumlah parpol, sampai akhirnya hanya ada satu parpol yang ikut ya. Jadi pemohonnya menjadi 2 parpol. Waktu kita mengajukan ke MK itu, awalnya sebetulnya hanya menyoal adanya ketidakadilan. Parpol yang punya kursi parpol seat boleh ikut ngusung, yang non seat tidak boleh ikut ngusung. Padahal yang non parpol alias calon perseorangan boleh. Kan lucu nih, parpol boleh, tapi hanya yang punya kursi. Yang non parpol boleh, yang parpol non seat nggak boleh. Awalnya itu. Lalu dalam perjalanannya, ketika kita mulai majukan itu sekitar Mei, masuk ke MK, kita ajukan di MK. Nah, mulai kita dapat satu gambaran tentang ini ternyata dampak atau persoalan itu lebih luas dari yang kita perkirakan awalnya. Awalnya kita hanya mengira ini soal ketidakadilan, ternyata begini. Ada upaya-upaya untuk memborong partai. Nah, waktu itu misalnya di Partai Buruh banyak datang sejumlah tokoh gitu yang ingin mendapat dukungan. Padahal dia sudah dapat dukungan besar, tapi nggak puas. Semua partai mau dicari dukungan kira-kira. Yang orang sering sebut beli partai gitu ya. Nah, memborong partai itu. Nah, kita lihat, wah ini nggak sehat buat demokrasi. Maka era itu saya coba memotret se-Indonesia itu, informasi parsial memang, belum lengkap sekali. Saya menangkap ada gejala, wah ini kota kosong akan banyak sekali. Jadi kira-kira itu saat itu mungkin ratusan kota kosong akan terjadi. Dari kumpulan pemberitaan dan jaringan saya di daerah, saya coba memantau. Wah ini berbahaya buat demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam pengujian di MK itu kita kan hanya menjalani 2 kali persidangan. Persidangan pertama dan persidangan yang kedua itu adalah pemberian nasihat. Nah, di situ kami menyampaikan kepada mahkamah bahwa ternyata persoalannya lebih kompleks lagi nih. Nah, maka di dalam perbaikan permohonan itu kita tambahkan dalil, antara lain membandingkan antara calon perseorangan syaratnya berapa, parpol syaratnya berapa. Kita ambil contoh paling mudah saja. Ada satu kabupaten di ND, di Nusa Tenggara Timur. Dia itu syarat perseorangannya 21.000 KTP. Padahal orang ber-KTP belum tentu dia akan datang ke TPS. Kalaupun datang, belum tentu suaranya sah. Sedangkan kalau parpol sudah pakai suara sah, lebih bersih datanya. Syaratnya setelah dihitung di ND 39.000. 21.000 KTP versus 39.000 loh. Kok beratan partai ya? Bukan, nggak seimbang nih. Maka kita sampaikan, sandingkan sejumlah daerah yang menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di situ. Singkatnya, setelah di sidang kedua kami sampaikan ke majelis, ini nggak perlu dilanjutkan persidangan, bahkan kami tidak akan menghadirkan saksi, ahli, kami minta langsung segera diputuskan. Dan itu kami nyatakan di provisi, minta untuk dipercepat karena waktu menjelang pendaftaran pilkada semakin dekat. Nah, ternyata MK punya skema seluruh permohonan pengujian undang-undang pilkada yang ada soal umur lah, soal tentang masa jabatan lah, dan sebagainya, itu digabung di satu hari yang sama. Gitu. Karena MK punya skema itu, kami khawatir, wah nanti datang lagi permohonan baru, pending lagi, permohonan baru ke pending lagi. Nah, singkatnya akhirnya MK putuskan pada hari yang sama. Nah, disitulah kemudian dinyatakan oleh mahkamah, memang ada ketidakadilan antara syarat parpol pertama yang punya seat dan non-seat sudah tidak adil. Kedua, ketika ini harus dibuat adil dulu, maka yang non-seat diperbolehkan dulu. Karena ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memperbolehkan itu, tahun 2005, tahun 2007.
Setelah oleh MK disejajarkan posisinya yang seat dan non seat, lalu kemudian dibandingkan terhadap yang calon perseorangan. Nah, di calon perseorangan ini dengan data-data yang kita sajikan, ada MK bilang, wah kalau gitu nggak adil. Bagaimana supaya adil? Mengikuti skema calon perseorangan, bukan calon perseorangan yang mengikuti parpol, karena nggak mungkin. Pengujiannya kan tentang pasal norma parpol. Kedua juga ini nggak menyoal tentang perseorangannya. Maka akhirnya MK memutuskan skemanya harus ikut skema dari calon perseorangan yang berbasis kepada DPT dengan 4 kriteria, ya, 6,5%, 7,5%, 8,5%, 10%, bergantung kepada besaran jumlah DPT-nya. Nah, itu memang tidak kita masukkan dalam petitum. Tetapi di dalam uraian pertimbangan kita sampaikan. Lalu kemudian MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon pasal 40 ayat 3 itu inkonstitusional. Persis yang kita minta. Yang kedua, agar ada keseimbangan maka menggunakan skema calon perseorangan. Itu juga kita dalilkan. Memang bukan petitum. Kan putusan MK tidak hanya dilihat pada amar putusan, begitu juga sebuah permohonan tidak hanya dilihat petitumnya, tapi dilihat juga rancang bangun dari permohonan itu. Maka kemudian muncullah isu tentang bahwa ini sering disebut sebagai ultra petita. Enggak ultra petita. Kita minta 40 ayat 3 dibatalkan. Kita bilang ada ketidaksetaraan aturan main antara syarat perseorangan dengan parpol. MK menyatakan ikut yang parpol. Nggak ada. Kalaupun ada, masalahnya di mana? Bukankah pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi lahir dari ultra petita? Dulu di Amerika sekitar 1 abad lalu itu, di kasus Marbury versus Madison, yang diuji adalah Kepres, kira-kira gitu. Yang dibatalkan undang-undangnya oleh Mahkamah Agung Amerika, Supreme Court waktu itu. Jadi nggak ada masalah soal itu. Ternyata kan yang bicara tentang ultra petita sekarang juga menikmati hasil ini. Bahwa partai-partai yang tadinya mungkin punya kursi sedikit dan hanya bisa ikut calon pilkada di beberapa daerah, sekarang hampir semua daerah mereka bisa ikut, berapapun persentase mereka. Berarti memang salah satu ininya, dasar utamanya itu kekhawatiran terjadinya kotak kosong di pilkada. Betul. Jadi pemohon Partai Buruh menganggap bahwa ini berbahaya buat demokrasi ke depan. Karena upaya-upaya untuk borong-memborong partai tadi itu nggak sehat. Nah, sedangkan partai-partai non-seat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bang Sis, bayangkan di beberapa daerah ya, itu ada partai non-seat, perolehan suaranya lebih besar dari partai pemenang. Misalnya di NTT, lalu kemudian di Papua, itu ada yang kabupaten perolehan suaranya 24,85%. Itu gabungan dari partai non-seat? Gabungan partai non-seat. Sedangkan partai pemenangnya yang punya kursi, itu hanya 17%, 18%. Loh, ini yang 25% ini, satu, pasti suaranya kebuang untuk pilkada. Kedua, sebetulnya di dalam aliansi-aliansi taktis di bawah, itu mereka jauh-jauh hari sudah menggagas untuk bisa ikut mengusung. Dasarnya adalah dulu pernah diperbolehkan oleh MK. Loh, kok sekarang undang-undang melarang kembali? Dulu dilarang, lalu kemudian oleh MK dibatalkan, lalu kemudian dilarang lagi. Nah, itulah kemudian kita tuangkan di dalam permohonan ke MK untuk mengatakan ini tidak adil. Tapi kita tahu bahwa meskipun sudah diberikan kemudahan bagi partai politik setidaknya untuk mengusung calon, menghindari kotak kosong, ternyata kotak kosong juga masih banyak. Yang awalnya 44 mungkin kan, sekarang akhirnya tersisa 37. Dalam artian masih cukup banyak lah kotak kosong ini. Sebenarnya gini, Bang Sis. Seperti saya jelaskan di awal tadi, awalnya itu ratusan. Sebelum diuji, saya majukan ke Mahkamah Konstitusi itu ratusan. Mapping kita tuh ratusan. Lalu kemudian setelah putusan MK menjadi sekitar 40-an ya. 44, 43 dan sebagainya. Lalu sekarang menjadi 37. Sebetulnya ini kalau persoalan di tataran threshold sudah maksimal tuh.
dengan putusan MK itu. Sehingga dari ratusan menjadi hanya 37 sudah maksimal. Problemnya sekarang masih 37 itu ternyata bukan putusan MK. Penyebabnya adalah aturan main KPU yang keliru. Maksudnya? Jadi di dalam undang-undang itu waktu partai mengajukan tanggal 27 sampai 29, partai mengajukan cuma ada satu pasangan calon. Artinya dengan posisi satu ini kan harusnya yang satu ini diperiksa dulu. Satu pasangan calon masuk di tanggal 27 sampai 29. Apakah pasti memenuhi syarat? Belum tentu. Orang taunya iya hanya satu paslon. Tapi satu paslon ini memenuhi syarat nggak? Karena kalau dia nggak memenuhi syarat ya berarti nggak ada paslon. Kata undang-undang, kalau dia hanya satu paslon, dan itu dijelaskan juga di PKPU 8, sebelum dan tetap bertahan pasal itu di PKPU 10, itu dinyatakan bahwa kalau dia sudah masuk, maka diverifikasi dulu, diteliti dulu. Syarat satu paslon tadi itu, calon tunggal tadi. Setelah diproses, lalu kemudian diumumkan, hanya ada satu paslon. Lalu apa langkahnya ketika hanya ada satu paslon atau tersisa satu paslon? Maka kata undang-undang, tahapan pemilu stop. Tidak ada satupun aturan pemilu, pilpres, pileg, pilkada. Cuma ini aturan satu-satunya yang menyatakan tahapan pemilihan di stop. Itu menunjukkan keseriusan. Jadi sebetulnya pembentuk undang-undang itu sudah mengukur suatu hari akan muncul kondisi yang semacam ini, yang calon tunggal. Sehingga tahapannya stop dulu. Ketika tahapan di stop selama 10 hari. Nah, setelah di stop itu, maka dibuka pendaftaran jilid kedua. Pendaftaran jilid kedua. Nah, pendaftaran jilid kedua, ada dua cara. Satu, apabila paslon tadi yang satu itu, semua partai sudah di situ, maka untuk memunculkan paslon yang baru, yang sudah bergabung tadi itu, boleh saja salah satunya keluar. Membuat koalisi baru. Gitu. Meskipun dia partainya sudah ikut mengusung. Sudah ikut mengusung. Jadi misalnya katakan ada 18 parpol di Indonesia. Anggaplah ada satu paslon didaftarkan 27 sampai 29 Agustus. Maka 18 sudah mengajukan. Lalu di stop tahapan pilkadanya. Dibuka pendaftaran baru. Yang 18 ini katakanlah ada 5 partai keluar membuat satu koalisi baru untuk mengusung. Boleh nggak? Boleh. Ini dijelaskan juga dalam PKPU. Kata PKPU, dalam hal partai politik mengusulkan lebih dari satu. Berarti kan PKPU sudah menduga juga bahwa akan terjadi kondisi semacam itu. Dalam hal partai politik mengusulkan lebih dari satu pasangan calon, maka KPU melakukan klarifikasi. Kalau nggak boleh, nggak ada pasal itu. Nah, sehingga harusnya di stop dulu 10 hari, lalu kemudian diperpanjang pendaftaran. Yang waktu itu saya hitung, pendaftaran jilid kedua itu sekitar tanggal 22 sampai 23 September. Ya, jadi sekarang ini tanggal berapa nih? 25. Mestinya kemarin dibuka lagi tahapan kedua. Saya sudah menghitung tahapan yang jeda 10 hari, ada pemeriksaan berkas dan sebagainya, ada pendaftaran jilid yang baru itu. Ketemunya tanggal 22 sampai 24. Itu harusnya pendaftaran jilid kedua. Apabila KPU mengikuti skema undang-undang ini, maka 37 kasus tadi sebetulnya bisa lebih menyusut. Gitu. Nah, sayangnya KPU menyatakan bahwa pendaftaran perpanjangan dilakukan oleh mereka itu sampai dengan tanggal 2 September. Setelah 29 Agustus habis, ya, mereka membuka lagi pendaftaran hanya sampai tanggal 2 September. Itu keliru. Harusnya kata undang-undang tahapannya periksa dulu yang satu, setelah yang satu pasti diumumkan, setelah itu dijeda 10 hari, stop dulu, lalu perpanjangan 3 hari. Nah, saya udah mau menghitung skemanya itu. Sayangnya memang nggak banyak orang yang memahami aturan main ini sehingga menyebabkan akhirnya pasangan calon partai-partai di daerah tuh ya pasrah aja dengan apa yang ditentukan kebijakan oleh KPU. Tetapi perlu diketahui juga, saya sempat menyuarakan itu di beberapa media yang ada responnya juga. Salah satunya adalah ada perpanjangan pendaftaran tetapi dibatasi kepada pasangan calon yang waktu tanggal 27, 29, 3 hari itu ada dokumennya yang belum lengkap dan sebagainya.
toleransinya hanya di situ, sehingga 44 menurun menjadi 437 itu hanya pada kasus itu. Seharusnya kata undang-undang enggak ada urusan dengan itu. Pokoknya kalau hanya satu pasangan calon, stop tahapan pilkada 10 hari, buka pendaftaran 3 hari. Gitu. Bang, tapi kan kalau kita lihat dengan putusan MK itu kan, akhirnya banyak partai juga yang diuntungkan. Kalau dari catatan Abang sendiri, sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dari putusan MK ini? Sebetulnya putusan ini menguntungkan semua stakeholder pemilu. Menguntungkan semua. Dari partai politik jelas dia diuntungkan. Kenapa? Karena yang tadinya dia bisa berpartisipasi mengusung calon di beberapa daerah menjadi di ratusan daerah. Bagi calon juga hak demokrasi dia, hak untuk dipilih, hak konstitusional untuk dipilih. Yang tadinya dia tidak punya peluang karena berat syarat 25%. Sekarang mungkin di satu daerah hanya perlu 6,5%. Dia kan hanya perlu 1-2 partai saja sudah bisa. Pasangan calon juga. Yang ketiga tentu saja rakyat sebagai pemilih. Dia menjadi bisa menikmati nanti di dalam pemilihan ada lebih banyak variatif alternatif calon. Lebih bervariasi. Yang tadi hanya 1-2 mungkin sekarang bisa lebih. Artinya peluang rakyat atau harapan rakyat untuk mendapatkan figur-figur alternatif terakomodir lewat putusan MK ini. Gitu. Semua pihak sebetulnya harusnya happy dengan putusan ini. Nah, cuman sayang itu saya bilang tadi ada aturan main dalam KPU yang sayangnya itu menghambat pelaksanaannya di bawah dan sayangnya nggak banyak orang yang paham soal-soal beginian. Gitu. Banyak yang bilang PDIP ini yang paling banyak diuntungkan. Kalau kita acuannya misalkan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, di situ kan di 3 provinsi itu, Banten juga. Di beberapa provinsi itu PDIP waktu itu terancam tidak bisa mengusung karena jumlah kursi yang dia peroleh itu tidak cukup untuk mengusung pasangan kalau hanya sendirian. Tapi dengan ada putusan ini akhirnya kan dia bisa maju. Di Jakarta misalkan, di Banten dia bisa ngusung, di Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Ada yang bilang PDIP yang paling diuntungkan. Kalau dilihat pada daerah-daerah tertentu yang dapat sorotan publik, Jakarta dan sebagainya itu, mungkin iya. Tetapi data saya menunjukkan ini merata, dinikmati hampir semua partai. Kalau kita lihat PDIP, imbangannya adalah Kim. Banyak juga di beberapa daerah yang hanya Gerindra dengan satu partai saja. Yang kalau sebetulnya di daerah itu, dia nggak mencapai 25% seperti syarat awal. Tapi dia akhirnya bisa mengusung karena syarat MK yang baru. Golkar juga menikmati hal yang sama. Siapa lagi? PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem dan sebagainya. PKS, ya kan? PKS di beberapa daerah bahkan dia sendirian gitu. Bisa. Jadi semua menikmati dan nggak kalau ditanya apakah PDIP paling diuntungkan di beberapa daerah yang menjadi sorotan publik mungkin iya. Tapi sebetulnya itu dinikmati oleh semua partai. Sehingga sudah benarlah mereka menggagalkan rencana revisi undang-undang pemilu karena itu sebenarnya bermanfaat bagi semua partai gitu. Bang, terkait ambang batas ini, jadi saya agak berpikir kalau di pilkada bisa dirubah, pilpres ini bisa mungkin seperti itu juga kalau nggak dirubah. Jadi saya dalam waktu dekat rencana akan punya satu agenda baru. Sebelum menjawab pertanyaan Bang Sis tadi, sebenarnya kita akan mulai dulu di pengujian undang-undang pemerintahan Aceh. Apa itu? Undang-undang pemerintahan Aceh mengatur syarat pilkada itu 15% kursi atau 15% suara. Sedangkan calon perseorangan 3%. Jadi ini bedanya dengan undang-undang pilkada yang 20% kursi, 20% suara atau perseorangannya adalah 25%. Putusan MK ternyata tidak diberlakukan di Aceh. KIP Aceh mendalilkan bahwa yang diuji itu kan undang-undang pilkada. Aceh kan khusus, undang-undang PA mengatur pemerintahan Aceh. Nah, oleh sebab itu kita akan coba menguji ke Mahkamah Konstitusi untuk membuat penyetaraan dulu di Aceh. Penyetaraannya bagaimana? Pakai skema putusan 60 yaitu tidak lagi pakai kursi. Kedua, kalau pakai suara, suaranya mengikuti calon perseorangan 3%. Oleh sebab itu, kalau ini menjadi dasarnya,
dan dikabulkan oleh MK, maka syarat perseorangan itu menjadi syarat perseorangan 3% DPT, syarat parpol 3% perolehan suara. Langkah kedua setelah ini, step berikutnya adalah menguji kembali pasal Undang-Undang Pilkada yang sekarang 6,5, 7,5, 8,5, 10 berubah menjadi 3, ikutin Aceh. Gitu loh, stepnya begitu. Sehingga di Pilkada 5 tahun ke depan, seluruh Indonesia syaratnya cukup 3%. Kalau 3%, maka hampir tidak ada itu yang namanya calon persorangan kota kosong itu. Nah, itu akan membuat demokrasi kita semakin sehat. Itu untuk Pilkada. Nah, lalu ini nanti ada agenda yang berikutnya lagi. Kita juga menguji tentang presidensial threshold. Presidensial threshold. Nah, presidensial threshold itu juga akan menggunakan skema yang sama seperti Pilkada. Bedanya adalah untuk Pilpres itu kan tidak boleh ada pengusungan calon presiden dari independen. Yeah. Di Pilkada kan ada, dia pakai skema. Nah, kita cukup mengatakan bahwa beberapa kasus yang kita temui di 2024 ini, nanti kan setelah sampai hasilnya akhirnya kan akan kelihatan. Berapa banyak daerah yang awalnya nggak ada pasangan calon, justru yang menang yang pasangan calon pasca putusan MK 60. Nah, itu akan menjadi data kita. Saya melihat memang sekarang MK itu melihat pada data. Kemenangan kita kemarin pun itu karena data. Kita membanding-bandingkan. Nah, data-data inilah yang nanti kita akan sajikan ke MK bahwa sangat tidak fair kalau pengusungan pasangan calon itu pakai threshold yang seperti yang sekarang. Sehingga harus diubah. Nah, threshold ini untuk Pilpres juga akan kita kaitkan dengan threshold parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu kan ditentukan 4%. Lalu kemudian MK bilang kemarin ketinggian nih 4%. Bentuk undang-undang tuh turunin lah, kira-kira begitu. Nah, kita bikin nanti lebih ekstrim dari itu. Berapapun besarannya, mau 3%, 4%, tidak berbasis nasional, tetapi berbasis pada dapil. Saya beri contoh. Apabila sebuah partai dia mendapat kursi dengan perolehan suara misalnya 4% di DKI Jakarta. Dari misalnya DKI 1, DKI Jakarta 1. Nah, 4% sebuah partai dapat dan dia dapat kursi, udah masuk dia. Jadi nggak ditentukan oleh se-Indonesia itu dia dapat 4%. 4% by dapil. Dan ini semua para ahli, ya misalnya terakhir itu Burhanuddin Muhtadi juga udah punya pemikiran yang sama gitu. Saya pernah bersuara di salah satu TV dan disepakati beberapa pakar. Memang yang adil itu adalah berbasis pada dapil. Bukan nasional. Bukan nasional. Oke 4%, oke 3%, tetapi by dapil. Hal ini diperkuat dengan satu gugatan Partai Buruh waktu itu, menggugat tentang hak pilih bagi pemilih yang KTP-nya berasal dari luar daerah. Nah, dia diberikan surat suara karena KTP-nya beda dengan tempat dia memilih. Nah, di situ ada yang menarik di putusan MK. Kata MK begini, hal ihwal pemilu semuanya harus berbasis based on pada dapil. Karena berbasis pada dapil, maka menjadi relevan kalau kita menguji parliamentary threshold nanti, itu basisnya dapil. Orang MK sendiri yang bilang berbasis dapil. Nah, jadi gugatan Undang-Undang Cipta Kerja soal permohonan kita tentang GR Undang-Undang Pilkada tentang threshold, lalu kemudian Pilkada di Aceh tentang threshold, lalu kemudian parlemen threshold di masuk parlemen DPR RI sampai dengan ke Pilpres, itu memang ada satu skema besar yang kita rancang bangun gitu. Ada rancang bangunnya yang kita siapkan sampai dengan ke ujungnya itu nanti. Kalau Pilpres gimana jadi gambarannya? Ya kalau Pilpres itu sebetulnya bisa dibuat 0%. Cuma selama ini kan mentok terus karena satu kondisi politiknya. Kondisi politik itu selalu mempengaruhi juga keputusan-keputusan MK. Itu sudah terjadi sejak era Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Pak Hamdan Zulfa, dan sebagainya. Nah yang kedua lagi adalah pada soal dalilnya. Putusan MK terkait dengan pengujian presidensial threshold sudah banyak sekali tuh yang selalu menolak kan. Tetapi sepanjang yang saya pelajari masih ada celah-celahnya. Misalnya kemarin itu sempat muncul persoalan ada partai mengajukan sebetulnya dalilnya bagus. Tapi kata MK, kamu nggak punya legal standing karena kamu belum ikut pemilu. Nah sekarang dia udah ikut pemilu. Setelah dia ikut pemilu, maka ke depan dia menjadi punya legal standing.
MK waktu itu tidak menolak pokok permohonannya, tapi menyatakan dia nggak punya legal standing. Sedangkan pokok permohonannya kuat, sehingga ada peluang untuk ke depan. Nah, tentang detailnya bagaimana mungkin di kesempatan yang lain saya bisa jelaskan gitu. Tapi kami yakin, kami optimis itu bisa. Bang, ini kan pilkada serentak ini juga agak cukup rumit juga kan. Ada 1.553 calon kepala daerah yang maju di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Setiap pilkada, selain potensi kita nggak bicara masalah potensi terjadinya misalkan chaos di daerah itu, tapi potensi pasca hari pencoblosannya itu gugatan. Setiap pilkada pasti akan calon yang kalah kan gugat ke MK. Ini kita bayangkan ketika ribuan calon ini gugat bersamaan ke MK, gimana MK-nya? Pertama, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena jumlahnya akan lebih sedikit dibanding pileg. Pileg itu luar biasa. Pileg itu kan dapilnya dapil DPRD Kabupaten Kota, dapil DPRD Provinsi, dapil DPR RI. Yang jumlahnya itu kan ribuan tuh, lebih banyak dari pilkada. Sehingga dari sisi kesiapan MK dan sebagainya, saya kira nggak akan ada masalah tuh. Nggak akan ada masalah. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu sebenarnya kalau menurut saya, bukan hanya pada sisi penyelesaian di Mahkamah Konstitusinya. Apa tuh, Bang? Tetapi di prosesnya. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan sengketa atau perselisihan hasilnya. Nah, tetapi ada yang sengketa proses. Nah, di dalam tahapan proses ini yang seringkali pelanggaran-pelanggaran ya atau yang sebetulnya bisa menjadi masuk kategori perselisihan akibat ketidakmengertian pasangan calon dan timnya, akhirnya mereka kalah. Padahal ada sejumlah aturan main dalam undang-undang dan PKPU yang memungkinkan terjadi kemungkinan perubahan pemenang tuh. Kalau dari awal saja mereka menggugat. Saya kasih contoh. Sekitar 2015 di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara ya. Itu ada, saya kebetulan sudah jadi konsultan juga dulu, diminta saran. Bagaimana nasihat? Saya bilang ini ajukan lewat proses sengketa proses. Tapi kuasa hukumnya, maka dengan pemahaman yang terbatas tentang pilkada, dia justru mengajukan pelanggaran administrasi. Akhirnya proses ini mentah dan ketika mau masuk lagi ke sengketa proses itu sudah lewat, udah daluarsa. Padahal ketika di MK mampu dibuktikan bahwa memang itu sebetulnya kalau dulu di sengketa prosesnya itu bisa di-cut, diskualifikasi calonnya ini. Sengketa proses itu di mana maksudnya, Bang? Jadi sengketa proses itu ditangani oleh Bawaslu. Jadi sengketa proses akibat adanya keputusan KPU atau dalam bentuk lain misalnya berita acara. Jadi SK KPU di dalam sekarang ini pencalonan, ya kan? Ada penetapan calon, ada SK-nya kan? Kemudian nomor urut ada SK-nya. Atau ada kebijakan KPU yang dituangkan dalam bentuk berita acara. SK maupun berita acara ini bisa dijadikan sebagai objek sengketa ke Bawaslu melalui mekanisme sengketa proses pilkada. Sengketa ini ada yang misalnya juga sampai apabila tidak puas dalam beberapa perkara, itu bisa diajukan ke sengketa TUN. Sengketa Tata Usaha Negara, ke PT UN, lalu kemudian putus di situ. Nah, rangkaian proses ini kadang-kadang nggak dipahami mekanismenya. Karena orang nggak banyak, selama saya kurang lebih 20 tahun di pemilu ini, saya pelajari, banyak yang belum bisa membedakan apa itu pelanggaran, apa itu sengketa. Apa itu, jadi pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran sendiri ada yang kategorinya mulai pelanggaran administratif. Ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hanya kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ya, lalu kemudian ada yang masuk tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan. Ada yang sengketa proses di Bawaslu, sengketa TUN bagian dari sengketa proses ke Tata Usaha Negara, ada yang sengketa hasil ke MK. Nah, problem-problem dalam hukum pemilihan ini yang nggak cukup banyak dipahami. Sedangkan diantaranya ada yang pada batasan waktu.
setelah sekian hari gitu loh. Begitu sudah lewat, karena dia nggak tahu harus menempuh mekanisme apa, akhirnya lewat barang itu. Nah, sehingga dalam pengalaman saya selama ini tuh, pasangan-pasangan calon itu seringkali dia mengalami tanda kutip kerugian gitu, baik dia mengalami suatu permasalahan, atau sebetulnya pasangan lawannya itu bermasalah, tapi dia nggak bisa mengidentifikasi. Ini kan soal pertarungan politik kan. Nah, yang penting kan bukan fitnah, hoax gitu ya, black campaign, bukan. Tetapi mengetahui kalau lawan tidak adil kan tentu berhak dong satu pasangan calon menyoal ketidakadilan itu. Nah, itu nggak cukup banyak pasangan-pasangan calon yang tahu. Memang hanya orang-orang yang expert di bidang pemilu yang menangani itu. Seringkali pasangan calon itu di backup oleh para tim hukum atau lawyer yang backgroundnya ilmu pidana, perdata, gitu. Padahal ilmu pemilu itu juga nggak ada dipelajari. Hukum pemilu itu biasanya itu minimal S2 tata negara, itu pun cuma berapa 3 SKS gitu, nggak banyak. Orang-orang yang berpraktek langsung di lapangan itu yang lebih banyak memahami. Makanya ahli pemilu di kita nggak terlalu banyak di Indonesia ini. Bang, ini kan masuk masa kampanye. Ya. Kemungkinan terjadinya pelanggaran mungkin akan banyak. Ya. Yang paling sering ditemukan itu yang masalah netralitas ASN mungkin kan. Politik uang yang paling Betul. pasti kan. Cuma selama ini politik uang dan sebagainya itu susah dibuktikan. Padahal itu kan sebuah pelanggaran yang mungkin bisa membatalkan. Itu gimana, Bang? Contoh ya, netralitas ASN dulu. Saya mau garis bawahi di situ. Sebetulnya saya sekarang tuh sudah mulai melihat di sejumlah daerah ada persoalan calon yang berasal dari incumbent itu telah melakukan pelanggaran. Maksudnya gini. Jadi, walaupun belum ditetapkan sebagai pasangan calon, tapi saya sudah mengidentifikasi si pasangan calon ini, terutama yang berasal dari incumbent, itu sebetulnya sudah melakukan pelanggaran. Apa jenis pelanggarannya? Dia melakukan mutasi dalam jabatan. Mutasi terhadap entah itu sekdanya, kepala dinasnya, kepala anunya gitu ya. Nah, yang sebetulnya dalam undang-undang itu dalam 6 bulan sebelumnya itu nggak boleh dia melakukan perombakan. Kenapa dia rombak? Itu kan dalam rangka memenangkan dirinya di pemilihan kali ini. Nah, itu terjadi di sejumlah daerah. Saya menemukan sejumlah itu dan ada juga beberapa partai-partai yang coba konsultasi ke saya, bagaimana nih Bang? Ya, setelah kita lihat dokumennya memang itu bisa didiskualifikasi itu. Itu sanksi bisa diskualifikasi? Bisa diskualifikasi kalau dia mau rubah. Dan itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia sekarang. Lalu kemudian kalau soal politik uang ya, dugaan saya itu kalaupun muncul itu nanti menjelang pemilihan. Karena mereka belajar dari pileg kemarin itu. Udah habis-habisan berkampanye, bikinin kaos, bikinin itu tuh. Turun ke masyarakat, siapin snacknya gitu. Itu kan bukan politik uang sebetulnya. Habis uangnya di situ. Begitu mau pemilihan, ada yang nyerang serangan fajar lah dan macam-macam itu. Kalah dia. Nah, saya kira kalaupun terjadi itu menjelang sana. Nah, ini ada satu kondisi tersendiri nih, Bang Sis. Jadi, kalau yang tadi pelanggaran administratif yang saya sebut ditangani oleh Bawaslu, ada sengketa proses juga ditangani oleh Bawaslu, ada lagi pelanggaran itu masuk kategorinya adalah TSM. Jadi, terstruktur, sistematis, dan masif kaitannya dengan politik uang. Bawaslu punya peraturan khusus tentang itu. Paling susah dibuktikan. Memang paling susah, tetapi ini sebetulnya kan bergantung juga pada soal keberanian Bawaslunya. Kadang-kadang di daerah itu ada sebagian penyelenggara itu yang sudah terkooptasi oleh tokoh tertentu, apakah incumbent, apakah calon tertentu gitu, yang sehingga independensinya itu sangat kurang. Saya bisa paham ini karena ya sudah lama saya ikut nyusun peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, menjadi trainer para penyelenggara se-Indonesia. Saya bisa tahu karakter dan problem-problem penyelenggara di bawah. Nah, itu seringkali mereka tuh menjadi tanda kutip gitu subordinasi dari satu tokoh yang ikut pencalonan, sehingga mereka kurang berani dalam menindak gitu. Sehingga ketika dibawa ke DKPP, pengawas-pengawas yang kayak gini biasanya bisa kena sanksi pemecatan. Dan itu sanksinya sebenarnya cukup berat ya? Diskualifikasi juga selain pidana itu. Diskualifikasi. Jadi beberapa contoh yang diskualifikasi itu selain tadi soal politik uang, money politik, juga kaitan yang saya katakan tadi itu apabila di incumbent, tapi ini khusus bagi incumbent. Incumbent yang masih menjabat sekarang itu dia melakukan perombakan
struktur di dinas, di alat kelengkapan pemerintahan itu ya. Kalau dia ada perubahan di sekda, di kepala dinas dan sebagainya itu tanpa persetujuan menteri, itu bisa didiskualifikasi dia. Nah, beberapa kasus yang saya temukan Bang Sis, menarik kayak gini. Harusnya itu persetujuan menteri dulu, baru dilakukan. Ini enggak, dia lakukan dulu, keputusan menteri belakangan gitu loh kira-kira. Kalau tingkat 2 gimana? Emang harus menteri juga, bukannya cukup provinsi? Ya, jadi kalau di kabupaten kota, dia kata undang-undang harus kata undang-undang pilkada itu, dia harus mendapatkan persetujuan menteri. Tetapi menteri ini melalui gubernur dulu. Kan levelingnya kalau gubernur langsung ke presiden, kalau kabupaten kota ke menteri, tapi ke menteri harus lewat gubernur. Sehingga si bupati wali kota mengajukan permohonan perubahan melakukan mutasi kepada Pemda provinsinya. Pemda provinsinya menyampaikan surat pengantar kepada menteri bahwa ada rencana untuk mengubah ini tadi. Gitu. Jadi kaitannya ke menteri itu lewat provinsi, itu aturan mainnya begitu. Padahal di lapangan itu banyak yang provinsi dengan mungkin cagup dengan calon wali kota atau bupati itu udah satu paket Bang. Jadi agak susah juga di situ. Tapi mapping saya sekarang ini saya lihat nggak banyak tuh Bang Sis, nggak banyak. Kalau kita kaitkan mapping ini kepada partai pengusungnya. Jadi ada yang merencanakan, memang pilkada serentak itu diimajinasikan semua barang tuh, partai yang mendukung calon gubernur di provinsi sama dengan yang di kabupaten, di kota dan sebagainya. Tapi pada prakteknya enggak. Ternyata yang di skenariokan begitu, di level kabupaten ya sama partainya, tapi ada partai yang di provinsinya itu lawannya ikut juga di situ. Gitu. Sehingga tidak ada yang linear itu. Yang persis sama itu, saya belum menemukan yang persis sama ya. Ada beberapa variasi perbedaannya gitu. Bang, terakhir Bang. Ini kan buat pesan kepada Sobat Rakyat Merdeka, ini kan penting sekali juga nih. Terkait pilkada ini, kalau menurut Abang potensi apa yang mungkin akan terjadi yang juga dari paslon mungkin lepas dari perhatian mereka, padahal itu kemungkinan ini yang bisa dijadikan kunci lah sebenarnya bagi mereka juga melakukan sengketa ataupun gugatan itu. Begini, seringkali pasangan calon sibuk dengan dirinya sendiri tanpa melihat pergerakan lawan. Ini yang saya alami. Jadi mereka baru sibuk mencari tanda kutip kelemahan lawan itu ketika sudah kalah. Begitu kalah, baru dia cari, dulu dia kesalahannya apa? Kira-kira gitu. Mencari dokumen, mencari alat bukti, mencari surat, mencari alat bukti apapun yang diperlukan, maju ke Mahkamah Konstitusi. Kalau baru dipersiapkan instan di ujung, nggak sempat lagi. Nah, lalu kemudian dia juga nggak bisa memonitor sebetulnya dalam pergerakan di masa kampanye kah, tahapan masa tenang, di tahapan pemungutan, rekapitulasi dan seterusnya itu. Ada kekeliruan, kesalahan yang sifatnya prinsip dan bisa dikenakan sanksi berat. Itu karena dia nggak ikut memonitor pergerakan itu lewat barang ini, gitu loh. Baru dia cari-cari ketika dia kalah nanti. Nah ini biasanya mereka menggunakan sejumlah lembaga tim hukum gitu ya, konsultan tuh yang di hire biasanya khusus tuh untuk memonitor pergerakan-pergerakan itu. Itu satu. Nah yang kedua lagi adalah dalam melaksanakan kampanye ya, penetrasi ke bawah ke masyarakat itu kurang adanya tim di pasangan calon yang punya pengetahuan memadai tentang pemilihan. Bang Sis, undang-undang pilkada aja itu ada 4. Peraturan KPU-nya itu ada banyak sekali. Orang hanya melihat, peraturan KPU tentang pencalonan. Itu udah sendiri tuh. Nomor 8 diubah nomor 10. Nanti ada lagi tentang kampanye. Kampanye akan berkaitan lagi nanti juga di situ ada peraturan Bawaslu-nya. Banyak sekali peraturan dan undang-undangnya pun banyak. Undang-undang ASN bisa juga dicek di situ. Undang-undang yang kaitannya pada soal peraturan pemerintah
tentang protokol dan sebagainya gitu ya, penggunaan barang milik pemerintah gitu. Nah itu diatur, tersebar di banyak peraturan perundang-undangan yang nggak semua tim pasangan calon memahami itu. Dia kurang memahami aturan-aturan itu. Karena ya itu saya bilang tadi, seringkali meng-hire jasa tim hukum di daerah yang memang background-nya ya pidana, perdata gitu. Nggak ada yang spesifik di ilmu pemilu itu gitu. Dan itu pun dilakukan di last minute ya? Last minute. Nah saya sering tuh ngalamin kayak gitu-gitu. Begitu sudah di ujung, ada satu cerita misalnya saya tangani mungkin 15 tahun lalu gitu ya, 2010, 2011 saya lupa tuh. Ada satu daerah, kalah dia nih. Ya, orang ini sekarang ini menjadi salah satu petinggi di partai, salah satu partai di Senayan nih. Salah satu petinggi ini orang. Dulu dia ikut pemilihan bupati di salah satu daerah di Sulawesi Tengah. Lalu kemudian dia kalah dengan incumbent. Nah, kebetulan dia meng-hire saya sebagai konsultan waktu itu. Saya lihat ini urusan bansos, urusan penggunaan alat negara begini. Saya bilang nggak menang ini, susah ini. Coba saya cari ide dulu lah. Berangkat saya ke ibu kota di sana itu. Saya menginap di sana. Saya dapat ide tiba-tiba. Dari 5 pasangan calon ada satu yang saya curiga ini. Ini calon siapa? Kalah semua nih. Ini pemenangnya incumbent. Orang ini terbanyak kedua suaranya. Ada yang terbanyak keempat nih. Saya lihat siapa orang ini. Ternyata setelah saya telusuri. Oh pernah menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa. Maka dalil saya di MK bukan tentang incumbentnya curang bansos, penggunaan uang. Enggak. Saya pakai bahwa pilkada ini diselenggarakan dengan tidak demokratis. Karena menyertakan salah satu calon yang tidak memenuhi syarat. Sakit jiwa dia ini. Saya bisa buktikan, dimenangkan oleh MK. Kata MK, pilkada ulang. Ah gitu loh. PSU di situ. Kayak gini Bang Sis, nggak banyak orang tahu celah-celahnya itu. Kalau kita nyerang hanya soal ide tentang money politik dan sebagainya, ya, semua juga orang bisa. Tapi bagaimana mempengaruhi? Karena MK penilaiannya 2. Demokrasi itu dia akan nilai secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya pada soal angka-angka, kualitatifnya itu pada persoalan terpenuhinya asas demokrasi dalam setiap pilkada itu. Nah kadang-kadang kejelian di situ menjadi diperlukan. Gitu. Padahal sebenarnya senjata bagi dia kalau misalkan musuhnya berat, ngalahinnya di awal-awal ya Bang ya? Itu yang saya bilang. Ada banyak celah sebetulnya di awal-awal. Tapi ini sekali lagi ya, ini kan soal strategi pemenangan. Strategi pemenangan itu nggak bisa dirancang nanti, dari awal. Makanya mereka harus ada tim yang sejak awal itu memastikan pergerakan lawan bagaimana. Dan pergerakan mereka nggak salah. Saya pernah tangani lagi misalnya di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Itu dia setiap dia turun selalu dipanggil sama Panwas. Panwas kecamatan lagi. Panwas kecamatan manggil calon bupati. Karena dia nggak ngerti, dia ikutin aja. Lama-lama waktu saya habis ngikutin Panwas. Padahal Panwasnya ini, Panwas yang sudah dikena pengaruh dari calon lain yang sengaja dibikin begitu. Nah karena dia nggak ngerti mau patuh sama aturan, dia ikut aja. Dia hire saya bilang Panwasnya datang ke sini. Apa-apaan dia main panggil, saya periksa dokumennya. Nggak punya dasar dia memanggil, nggak usah ikut. Nah misalnya kayak gitu-gitu loh. Nah kadang-kadang diperlukan tuh yang kayak gitu-gitu. Oke, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Boy, nanya Boy. Menarik sekali nih kalau berbicara tentang strategi pemenangan pilkada. Bang Said sendiri sudah membuat atau tidak gitu, mungkin siapa tahu ada yang ingin menang tapi melewati cara-cara atau strategi itu yang belum begitu paham, bisa berkonsultasi atau berbicara gitu dengan siapa kira-kira untuk melabuhkan kepercayaan untuk berkonsultasi gitu Bang. Iya, saya mungkin sekitar 20 tahun tapi jadi konsultan mungkin sekitar 15 tahun ya. Tuh dulu saya pertama, kalau pilkada itu saya ingat yang saya pernah handle sekaligus saya menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi sekitar tahun 2010. Ya terus berjalan sampai dengan pilkada terakhir. Nah sepanjang yang kita ikut membantu itu, memang banyak juga daerah-daerah itu calon-calon yang memerlukan bantuan, jasa bantuan hukum pilkada dan sebagainya gitu kan untuk membantu mereka. Itu sepanjang memang memungkinkan kita siap juga memberikan itu.
Nah kalau ada ya lewat rakyat merdeka kan bisa itu. Masuk barang. Oke. Oke, sobat rakyat merdeka, banyak sekali pembahasan informasi-informasi baru terkait masalah pilkada. Bagi paslon mungkin yang merasa bahwa perlu ada masukan-masukan terkait masalah pilkada, terkait mungkin nanti gugatan sengketa. Ini menarik, ada pakar pilkada bersama saya. Kedepannya bisa dipakai nih mungkin. Oke, terima kasih Bang Said atas Terima kasih Bang Sis. waktunya. Dari saya sekian dan terima kasih. Salam rakyat merdeka. Thank you.